Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrizanila dengan NIM 23002124. Saya kali ini akan menjelaskan tentang konsep dasar, fungsi, dan jenis komunikasi dalam organisasi. Konsep dasar. Secara umum, konsep sederhana dari Mike Tyson yang dikemukakan sekitar abad ke-19 sampai 20, sekitar tahun 1972, bahwa dia mengatakan mustahil bahwa kita tidak berkomunikasi. Mulai dari dalam kandungan, seorang ibu sudah mengajak kita untuk berkomunikasi sampai kita lahir. Organisasi adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Meski kita memiliki tujuan-tujuan yang berbeda, tujuan organisasi yaitu mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama. Von Kleiner menjelaskan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama lain untuk mencapai beberapa tujuan. Fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Informatif, kata dasarnya information processing system, artinya sistem pemrosesan informasi, menganggap bahwa organisasi sebagai satu sistem yang memproses informasi untuk bisa sampai ke setiap individu sehingga bisa dimaknai secara tepat. Informasi yang diperoleh memungkinkan setiap anggota yang ada dalam organisasi bisa melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Kita harus bangga menjadi seorang komunikator, karena banyak orang yang akan ada sebagai pengikut kita. Kedua, fungsi regulatif, artinya bagaimana proses menyampaikan informasi dalam organisasi dan kaitannya mempresentasikan, menyampaikan aturan-aturan yang mengikat yang berlaku dalam suatu organisasi agar bisa sampai kepada setiap yang bernyawa yang ada dalam organisasi. Setiap individu, setiap level bisa memahami sehingga mereka berjalan dengan rules yang sudah didesain, yang sudah direncanakan oleh lembaga secara keseluruhan, sehingga setiap orang akan bekerja dan bertanggung jawab masing-masing berdasarkan aturan tertulis dan tidak tertulis. Karena memang regulasinya begitu, dan setiap individu ketika ingin masuk ke dalam lembaga manapun, organisasi manapun harus memahami ini. Ini juga termasuk kita. Ketika kita akan bergabung, diterima di sebuah lembaga, apakah itu di sekolah, di perusahaan, di organisasi mana, sehebat apapun kita, harus memahami lebih awal tentang aturan-aturan main yang ditetapkan, tertulis ataupun tidak, oleh lembaga tempat baru atau lingkungan baru tempat kita akan bekerja, sehingga kita dianggap sebagai orang yang cepat paham, cepat mengerti, dan itu adalah rule yang harus kita taati dalam setiap aktivitas kita bekerja di lingkungan tersebut. Nah, atasan atau orang-orang dalam jajaran struktural dalam konsep fungsi regulatif ini juga menjadi dasar, karena mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Artinya apa? Leadership. Leader atau orang yang menjadi pemimpin adalah sebuah pembuat kebijakan. Setiap yang keluar dari mulutnya kadang-kadang bisa menjadi kebijakan. Nah, orang yang dimaksud adalah orang yang memiliki kewenangan atau wewenang. Maka konsep regulatif bagaimanapun disetujui atau tidaknya, ketika itu keluar dari mulut pimpinan, ketika kebijakan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh orang yang punya kewenangan di atas Anda, mau tidak mau harus diikuti, karena regulasinya begitu. Kalau tidak mau, ya monggo ditinggalkan, karena pilihan hidup adalah yes or no, ikut atau keluar. Ketika ada dalam satu lingkungan, satu lembaga, maka kita tinggal memilih. Kalau mau, ya ikuti aturan mainnya, kalau tidak, selesai sama yang sekarang. Ketika Anda menjadi mahasiswa, ada regulasi-regulasi, aturan-aturan mainnya ditetapkan oleh pengambil kebijakan, mulai dari jurusan, program studi, jurusan fakultas, apalagi lembaga atau universitas. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus Anda taati. Kalau tidak bisa, selesai. Hidup itu sangat-sangat mudah, setuju ikuti, tidak punya selesai tinggalkan. Kalau ingin Anda berada di rule secara tepat, ingin tetap ada di area organisasi atau lembaga, itu Anda tinggal mengikuti kebijakan yang disampaikan. Walaupun orang-orang kita anggap memiliki kewenangan itu adalah orang dalam tanda kutip menurut kita tidak sesuai dengan harapan kita, tapi karena kewenangannya dia punya, mau tidak mau kita harus ikutin itu. Fungsi ketiga, yaitu fungsi integratif, adalah pembauran atau proses adaptasi.
Jadi, menyatu ketika akan masuk di sebuah lembaga, sebuah organisasi, kita harus memang menyatu, berbaur, apakah dengan aturan-aturan main, dengan tata cara, dengan strategi yang sudah menjadi role-nya. Sehingga apa? Setiap organisasi dalam fungsi integratif itu selalu berusaha menyediakan dimanapun tempatnya, menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan para pekerjanya atau karyawan-karyawannya, staf-stafnya, pegawai-pegawainya ada di lingkungan organisasi itu tidak bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Jadi, salurannya disediakan sedemikian rupa sehingga memudahkan satu dengan yang lain untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya seperti harapan dari lembaga tersebut. Dan pada sisi lain, pelaksanaan komunikasi dalam konsep integratif dapat menumbuhkan keinginan setiap individu, setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk turut memberikan partisipasi yang lebih besar untuk menyumbang atau memberikan sumbangsi terbaik dari dirinya sendiri terhadap organisasi tempat dia bekerja, untuk menunjukkan kemampuan, menunjukkan kapasitas, dan merasa memiliki sense of belongs dan setiap individu dalam organisasi itu. Dan itu juga menjadi bagian yang tidak ternilai dalam konsep integratif dalam fungsi komunikasi organisasi. Yang keempat, fungsi persuasif, artinya setiap pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan biasanya untuk orang-orang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan atau perintah. Kenapa? Biasanya memiliki persuasif ajakan-ajakan yang menggunakan bahasa ajakan, menggunakan hubungan manis yang baik biasanya akan jauh lebih didengarkan secara potensial, akan lebih memberikan pengaruh positif daripada hanya secara prosedural, kewenangan, atau mengikuti garis perintah. Dalam mengatur satu organisasi, kekuasaan dan kewenangan biasanya tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan, karena semua orang secara psikologis yang suka diperintah atau mengikuti segala sesuatu, ibarat robot harus membuat ia melakukan segala sesuatunya dengan paksaan yang biasanya pimpinan-pimpinan genius yang rasa empatinya ada nilai manisnya tinggi biasanya akan diikuti. Gaya komunikasi dari Dell atau dari pimpinan juga turut memberikan pengaruh terhadap informasi yang di dalam organisasi. Karena komunikasi tidak hanya sekedar proses penyampaian pesan, gaya komunikasi juga turut andil memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi komunikasi di dalam organisasi. Ada 6 gaya, yaitu the controlling style, equalitarian style, structuring style, dynamic style, restlessing style, dan terakhir adalah withdrawal style. Mengenali bagian per bagian secara umum. Yang pertama, the controlling style atau disebut juga kontrol, sifatnya adalah mengendalikan yang ditandai dengan adanya satu kehendak untuk membatasi ruang lingkup, membatasi energi, bahkan memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggap orang lain. Yang kedua, the equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini tanda dengan landasan kesamaan, menganggap sama porsinya, menganggap sama levelnya. Komunikasi ini biasanya dilakukan secara terbuka, secara santai, rileks dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya ada the structuring style. Manfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penyertaan tugas yang benar, pekerjaan, serta segala sesuatu sesuai dengan struktur organisasi. Jadi benar garis kewenangan harus dilihatkan. Jadi rule aturan main harus sesuai. 4. Dynamic style. Komunitas dinamis biasanya cenderung agresif. Pengirim pesan biasanya akan memahami bolikon pekerjaan yang orientasinya pada tindakan atau action. Jadi semua karyawan itu harus melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kelima, religiosity. Kesediaan untuk menerima kritikan, saran, masukan, pendapat, atau gagasan dari siapapun, termasuk kalangan bawah sekalipun,
dan pada keinginan untuk menuruti perintah. Yang keenam, withdrawal style. Gayanya tidak layak dipakai dalam komunikasi organisasi, karena gaya ini hampir sempurna dijauhi atau kalau bisa digunakan dalam proses komunikasi dalam organisasi, karena akibat yang muncul jika daya ini digunakan adalah lemahnya tindak komunikasi. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik yang ada dalam sebuah organisasi. Dan ini penting untuk dipahami karena bagaimanapun beberapa saat ke depannya setelah kita selesai dan melaksanakan level atau pembelajaran di perguruan tinggi akan dihadapkan pada kondisi yang sebenarnya bekerja di sebuah lembaga atau organisasi. Baik itu di bidang pendidikan ataupun apapun bentuknya, akan sampai pada karakteristik organisasi itu. Karakteristik itu pada umumnya yaitu: yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar atau jelas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan atau struktur garis kewenangan. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Keempat, adanya ketergantungan antara anggota organisasi. Kelima, adanya interaksi yang berulang-ulang. Keenam, adanya koordinasi antar komponen yang ada di dalam organisasi. Organisasi layak disebut sebagai lembaga formal dari kumpulan orang-orang ketika memenuhi paling tidak 6/7 karakteristik tadi. Selanjutnya, tipe-tipe organisasi. Yang pertama, tipe organisasi bisnis dengan tujuan mencari keuntungan bisnis. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-laba. 3. BUMN, yaitu perusahaan atau organisasi yang bagian atau seluruh modalnya berasal dari negara atau pemerintah. Keempat, koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Karakteristik utamanya adalah dari kita. Untuk kita, keuntungan sebesar-besarnya adalah untuk kita bersama. Kalau suatu saat kita bergabung di organisasi mana, paling tidak kita bisa mengerti kalau untuk mencari atau membangun suatu organisasi. Aliran komunikasi di organisasi jenis apapun atau apapun bentuknya, organisasinya adalah suatu proses dinamik dalam mengantarkan berbagai informasi atau pesan-pesan kerja secara tetap dan berkesinambungan. Dan biasanya itu diciptakan atau didesain dan diinterpretasikan dan hidup serta berkembang dalam sebuah organisasi. Jadi benar-benar informasi atau message itu dimanfaatkan seluas-luasnya untuk keberhasilan organisasinya. Aliran-aliran informasi atau message yang ada dalam sebuah organisasi, paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, aliran komunikasi di organisasi jenis apapun bentuk organisasinya adalah suatu proses dinamik dalam mengantarkan informasi atau pesan-pesan kerja secara tepat dan berkesinambungan. Biasanya ini diciptakan, didesain, ditampilkan, bahkan diinterpretasikan dan hidup serta berkembang dalam suatu organisasi. Jadi, informasi atau message itu benar-benar dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kapabilitas dan keberhasilan organisasi itu. Maka harus begitu jelas komunikasi yang terjadi di dalam organisasi sehingga manifestasi yang ditangkap oleh setiap individu yang ada dalam organisasi menjadi sama, sehingga itu menjadikan role dalam melaksanakan tatanan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. 2. Adanya komunikasi organisasi cenderung memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusi kepada semua anggota organisasi pada level dan garis manapun. Bagaimana pola-pola distribusinya, bagaimana orang terlibat di dalamnya, proses penyebaran informasi itu, dan bagaimana pada akhirnya umpan balik atau penerimaan dari informasi yang disampaikan atau dialirkan dalam organisasi. Apakah sudah dalam role dan kapasitas dan kapabilitas yang sama atau terjadi miskomunikasi? Yang ketiga, harus diyakini bahwa aliran komunikasi dalam organisasi memberikan dampak dan pengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik kaitannya dengan hubungan-hubungan personal ataupun dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Jadi, memang memberikan efek langsung maupun tidak. Aliran komunikasi memberikan pengaruh kepada hubungan antara pribadi, humanis, atau berdampak besar pada pelaksanaan pencapaian tingkat produktivitas setiap individu yang ada pada organisasi. Westcott pada tahun 1964 menyampaikan 3 cara aliran atau sifat aliran informasi. Yang pertama, aliran itu serentak, yaitu proses penyebaran informasi yang disampaikan secara bersamaan dalam waktu tertentu dengan objek sasaran yang lebih daripada satu ruang. Bentuknya bisa berupa memo,
pertemuan rapat, dan lain sebagainya. Keuntungannya lebih cepat, lebih mudah diakses, berhubungan dengan banyak orang. Kekurangan, tidak dapat menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia. Digunakan untuk organisasi yang memiliki jaringan kerja yang luas. 2. Berurutan, yaitu proses penyebaran informasi ataupun pesan yang ada dalam setiap organisasi secara diadik. Artinya, bentuk komunikasi yang utama dengan pola siapa yang membicarakan kepada siapa, siapa berbicara, untuk apa, informasi yang disampaikan cenderung berurutan dari satu orang ke orang lain secara tidak bersamaan. Bentuk organisasi ini biasanya personal, model jaringan ada sel, bagian per bagian. Keuntungannya menjamin kerahasiaan lebih tinggi, informasi lebih mendekat, hubungan antar anggota. Sedangkan kekurangannya akan lebih lambat. Aliran ini menjadi efektif untuk organisasi politis, ideologis, rahasia, dan militer. Yang ketiga, campuran serentak dan berurutan, yaitu kombinasi antara perpaduan dua aliran antara serentak dan berurutan. Hanya sekian yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.